KRL komuter lain tujuan Bogor Jakarta Kota mendadak keluarkan asap di stasiun Tanjung Barat. Insiden itu membuat penumpang panik. Dalam video amatir yang direkam salah satu penumpang, para penumpang panik berhamburan keluar dari gerbong. Insiden terjadi pagi hari ketika kondisi KRL sangat padat penumpang. Asap diduga pertama kali muncul dari gerbong perempuan. Petugas KAI yang berada di lokasi segera lakukan pemeriksaan rangkaian kereta. Belum dipastikan penyebab munculnya asap, namun setelah dilakukan pemeriksaan, perjalanan KRL dilanjutkan kembali. Sementara itu kemacetan parah hingga 3 km terjadi saat jam berangkat kerja di sepanjang Pesing, Jakarta Barat. Kemacetan terjadi akibat truk patah roda hingga menutup jalan tepat di jalan masuk flyover Pesing. Kemacetan parah mengular hingga sepanjang 3 km saat jam berangkat kerja tadi pagi di kawasan Jalan Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Ribuan kendaraan roda 2 dan 4 tak bisa bergerak dan terjebak dalam kemacetan parah. Video kemacetan ini pun viral. Kemacetan ini terjadi akibat adanya truk yang mengalami patah as roda tepat di jalan masuk flyover Pesing. Bahkan truk menutup seluruh badan jalan menuju arah Grogol sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Sementara sejumlah petugas sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi truk agar jalan bisa kembali digunakan. Sementara itu petugas kepolisian juga disiagakan di lokasi untuk mengatur lalu lintas agar kemacetan tidak semakin parah hingga siang ini. Pengguna jalan pun disarankan untuk mencari alternatif lain agar tidak terjebak dalam kemacetan parah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, proyek pembuatan saluran air di Pos Pengumben Jakarta Barat meresahkan warga. Selain menyebabkan kemacetan, proyek juga menyebabkan debu tebal mengganggu kesehatan. Warga mengeluhkan proyek pembuatan drainase atau saluran air di Jalan Pos Pengumben, Jakarta Barat. Proyek yang sudah dimulai sepekan lalu dikerjakan sepanjang 150 meter dari area Jakarta menuju Joglo atau Ciledug. Kerjaan itu juga memakan satu lajur hingga akses yang bisa dilalui hanya tersisa satu lajur. Pada siang hari proyek ini menimbulkan debu tebal sehingga mengganggu pejalan kaki dan juga pengendara. Pemirsa, gatal ingin merapikan tiang monorel mangkrak bertahun-tahun. Gubernur Pramono Anung konsultasi ke KPK. Usai mengantongi restu KPK, Pramono pun berencana tancap gas membongkar tiang monorel awal tahun depan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba-tiba datang ke KPK pada Kamis siang. Kedatangan orang nomor 1 di Jakarta ini untuk membahas rencana pembongkaran tiang monorel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan yang mangkrak bertahun-tahun. Meski mengaku gatal ingin segera merapikan tiang monorel, Pramono tentu harus konsultasi dulu dengan KPK, memastikan tidak ada lagi persoalan hukum di proyek tersebut. Sering kali terjadi kecelakaan, kemudian juga secara penampakan tidak baik dan seringkali menimbulkan kemacetan, maka kami akan segera tata dan mudah-mudahan di tahun 2026 segera bisa kita mulai dan juga kita selesaikan di tahun 2026. Proyek mangkrak monorel menjadi PR besar Pemprov Jakarta selama 2 dekade. Gonta-ganti gubernur, pembongkaran tiang monorel malah maju mundur. Tak hanya mengganggu keindahan kota, tiang-tiang beton ini juga kerap memicu kemacetan di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Bahkan kerap memicu kecelakaan fatal. Awalnya, proyek monorel sepanjang 14,8 km ini bertujuan memecah kemacetan Jakarta. Diresmikan pada 2004 oleh Gubernur Sutioso, proyek senilai 450 juta dolar Amerika itu terganjal pendanaan. Hingga akhirnya dihentikan pada periode Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Kini setelah mengantongi restu dari KPK dan Kejati, Pramono Anung menyatakan tiang monorel akan dibongkar pada Januari 2026. Kawasan ini akan ditata lebih ikonik dengan arsitektur modern. Tim Liputan iNews melaporkan. Data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera
akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti, dan hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta, karena yang reguler adalah 18,2 juta. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang, dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang, dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, program ini bulan batch kedua yang 80.000 itu akan dibuka di bulan November. Per hari ini jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan mencari menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan. Posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang. Nah, ini dalam proses ini nanti beberapa perusahaan dan penerima beserta beberapa rektor hadir di sini, baik UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan Universitas Negeri. Demikian yang kami umumkan, dan semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini. Terima kasih. Nominal anggaran BLT yang baru ini berapa, Pak? 30 triliun. Baru ya, Pak? Baru. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABT. Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Baik, terima kasih. Enggak, yang kuartal keempat 16,2 ditambah 30 triliun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mantap. Terima kasih.